Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Rajali, saya pada kuliah kita kali ini. Sebentar ya, kita akan melanjutkan materi kita tentang kalkulus dan kali ini kita akan bahas tentang fungsi. Ya, kita akan membahas tema yang berkaitan dengan fungsi atau persamaan. Oke, baik kita lihat di sini sekarang. Saya mengambil rujukan dari buku James Stewart di sini ya. Fungsi yang akan kita bahas sekarang ini ya, karena adalah persamaan garis lurus. Kenapa fungsi? Fungsi itu kan dapat dinyatakan dalam 4 cara ya. Pertama dengan kata-kata, kalimat, kedua dengan dalam bentuk persamaan, ketiga dalam bentuk grafik, yang keempat dalam bentuk tabel nilai. Jadi fungsi itu adalah alat matematik ya. Alat matematik yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dunia nyata. Jadi ini kalau ada gambar di sini mathematical model, model matematik, ada problem kasus nyata keseharian, problem dunia nyata itu diformulasikan dan formulasinya yang terbaik adalah dengan menggunakan model matematik. Nah, model matematik itu model itu biasanya berbentuk persamaan atau fungsi. Maka model itu nanti diselesaikan. Penyelesaiannya nanti akan memberi kita satu kesimpulan dan kesimpulannya ditafsirkan tuh. Ditafsirkan penafsiran dari kesimpulan ini atau penafsiran yang menjelaskan tentang problem dunia nyata yang sedang kita modelkan itu. Lalu ini digunakan untuk membuat prediksi. Nah, gitu. Jadi model itu adalah prediksi, model matematik atau fungsi adalah prediksi dari kasus-kasus yang ada di dunia nyata. Jadi adalah proses pemodelan matematik. Nah, di dalam model matematik ini banyak fungsi. Nah, fungsi yang sederhana yang kita mulai dulu yaitu fungsi linear ya. Linear itu garis lurus, line. Linear itu bahasa dikata line, line itu adalah garis lurus. Linear equation into variables. Kita tahu lah ya sama-sama bahwa persamaan linear itu dengan dua variabel y dan x, ini y namanya variabel tak bebas. X variabel bebas karena nilai y tergantung kepada x. Kalian kan tentu familiar dengan begini. Ada persamaan y kan gitu ya, sama dengan 3x tambah 8. Nah, kalau x-nya kita kasih nilai 10, berapa y-nya? Maka y-nya akan menjadi 3 kali 10. X-nya 10, tambah 8. Y-nya 38. Nilai y 38 itu terjadi akibat nilai x yang 10. Maka x disebut sebagai variabel input atau bebas. Input variable. Ya. X variabel input dan Y sebut variabel output. Output atau keluaran. Ya. Karena nilai dia, outputnya 38 tergantung inputnya. Nah, jadi kalau kita gambarkan Y persamaan ini, Y sama dengan 3X tambah 8, itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti gini, Y adalah fungsi X. Nah, gitu. Yaitu 3X tambah 8. Lalu kalau kita bisa katakan di sini input lah ya. Input tadi apa? X, nilai X. Kita masukin X itu berapa saja, lalu masuk ke dalam suatu kotak. Nah, ini kotak. Kotak itu inilah kotak fungsi F itu. Di sini dia mengalami apa? Proses. Prosesnya ya persamaan itu, prosesnya. Lalu diproses input itu dimasuk ke sini, misalnya X-nya sama dengan 10 tadi, masuk ke sini. X-nya kan 10. 10 itu mengalami proses dikali 3. Dikali 3 lalu ditambah dengan 8. Lalu diproses lalu keluar output yang menjadi 38. Nah, itulah nilai Y. Jadi fungsi itu pada dasarnya adalah suatu proses yang ada input dan ada output. Ada input, lalu input itu diproses, lalu keluar output. Nah, prosesnya itu dinyatakan dengan suatu definisi persamaan itu sendiri. Jadi, kalau dibahasakan dalam kata-kata, ini input itu kita kalikan 3, lalu ditambah 8. Setiap input apapun masuk, dibuat 3 kali lipat nilainya, lalu ditambah 8, keluar output. Nah, seperti itu. Itu contoh fungsi.
Dan kita masuk kepada fungsi linear atau garis lurus. Di dalam fungsi linear seperti ini kan fungsi linear, ada Y, ada X. Nah, ini namanya slope, bahasa Inggrisnya slope. Slope itu apa? Kemiringan. Jadi persamaan garis lurus itu akan punya yang namanya kemiringan. Yaitu Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C, kan gitu. M itu disebut slope atau kadang-kadang dikatakan juga gradien. Gradien itu kemiringan garis. Karena apa? Karena ini kan persamaannya kan garis lurus. Nah, jadi kalau kita punya kurva, di sini Y, sini X, subuh Y. Ini Y, ini X. Garis itu ada berapa kemungkinan? Pertama, garis itu bisa saja naik. Naik kan? Kalau naik, gradiennya itu M-nya positif. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada kemungkinan lain garis itu turun. Nah, ini turun nih. Berarti kalau turun M-nya negatif. Ya, gradiennya bernilai negatif. Nah, untuk garis yang gradiennya naik, mungkin persamaannya Y sama dengan, nah ini kan positif M-nya, positif, berarti garisnya naik ke atas. Kalau gradiennya turun, negatif, Y sama dengan katakanlah min 3X tambah 6. Ini gradiennya negatif, maka garisnya turun. Positif, garisnya naik. Nah, oke. Ada lagi kemungkinan ketiga, sebuah garis dia tidak naik, tidak turun, tapi dia tegak ke atas, vertikali. Di sini saya gambar nih, tegak, vertikal. Cuma gambar ini vertikal. Garis vertikal seperti bangunan, building, atau hotel, gedung tinggi, percakar langit, tegak dia, tidak miring. Maka kalau garis vertikal, gradiennya tidak ada. M-nya tidak ada, not available atau tak terdefinisi. Jadi kalau kita punya fungsi vertikal, ini sumbu X, ini sumbu Y, mungkin kalau kita punya titik di sini, 1, 2, 3, dan seterusnya, lalu titik ini kita hubungkan oleh garis lurus. Ini enggak terlalu jelas ya, tapi anggap ini lurus. Maka di sini koordinatnya X ya, katakanlah X-nya 8. Mungkin di sini 1 Y-nya, di sini 3, di sini 7 misalnya. Maka titik di sini, titik ini berapa? 8,1. Ini 8,2, 8,3 kan itu. Maka ciri khusus daripada garis vertikal adalah garis yang X-nya selalu tetap. Misalnya X sama dengan 8. Dalam hal ini karena X-nya 8. Nah, gitu. Jadi secara umum kalau ada garis lurus yang vertikal kayak begini, ini X, ini Y, maka ini X-nya, ini persamaannya X sama dengan K. K itu konstan, bisa negatif, bisa positif. Yang keempat, garis itu bisa juga seperti ini. Garis itu bisa mendatar kayak begini. Iya, di horizontal mendatar. Maka di sini katakanlah titik di sini 1, 2, 3. Ini katakan ini 2, X-nya ini 4, ini 8. Tetapi Y-nya di sini kan tetap katakanlah 3. Berarti koordinatnya 2,3, 4,3, 8,3. Apa yang tetap padanya? Yang tetap adalah Y-nya. Y sama dengan 3. Iya. Berarti secara umum kalau garis itu horizontal, ini kemiringan gradiennya nggak ada. M-nya sama dengan 0. Ya, gitu ya. Garis yang horizontal adalah garis yang kemiringan atau gradiennya sama dengan 0. Oke. Persamaan garis lurus seperti itu, gampang. Lalu C itu apa? C, di dalam garis lurus kan ada Y sama dengan MX tambah C, kan itu kan. Nah, tadi kan ada 4 kemungkinannya. Pertama kalau M-nya positif, naik gini kan. Kedua kalau M-nya negatif, turun. Ketiga kalau M-nya 0, yang ketiga, saya mau katakan yang ketiga M-nya 0. Yang ketiga, maka garisnya datar. Ya, kayak lantai rumah kita tuh loh, datar. Yang keempat,
Kalau M-nya tidak ada, not available, not available, maka garisnya tegak vertikal. Itu saja 4 kemungkinan garis. Nah, saya mau contoh garis begini. Apa itu C? C itu adalah titik potong dan sumbu Y. C titik potong dengan Y. Sumbu Y. Jadi kalau kita ada garis sumbu X, sumbu Y, ini X, ini Y. Dan saya punya garis Y sama dengan 2X tambah 6. Maka garis saya karena dia gradiennya positif, ini kan positif 2, maka garisnya harus naik dan melewati sumbu Y di 6. Ini Y-nya 6 sini. Naik dan melewati 6. Nah, begitu. Gampang kan? Kalau Y kita adalah sama dengan min 2X tambah 6, apa artinya? Gradiennya negatif, tapi melewati 6 juga. Negatif, turun dia. Nah, ini dia. Garisnya seperti itu. Paham ya? Sekarang gimana kita membuat sketsa? Sketsa berarti gambaran kasar ya. Sketsa, persamaan garis. Ya. Kalau kita buat sketsa, ya, persamaan garis, oke, sebentar. Nah, kita sekarang akan membuat sketsa persamaan garis, sketsa garis lurus. Gini aja, Y sama dengan X tambah 2. Y sama dengan 2X tambah 2. Y sama dengan 4X tambah 2. Y sama dengan 8X tambah 2. Gitu. Ini yang A, B, C, D. Bagaimana grafiknya kita buat? Ini sumbu X, sumbu Y, ini X, ini Y. Mensketsanya sih gampang. Tengok ini, gradiennya 1, gradiennya 2, 3, 8. Artinya kalau 2 ini di sini, ini 1, ini 2 di sini ya, ini 2. Garis persamaannya X tambah 2 naik, kan positif. Ini naik nih. Naik ya, melewati 2. Kemudian, kalau yang kedua, yang pertama ya, yang kedua sekarang, yang kedua kalau 2X tambah 2 tetap melewati 2, tapi gradiennya 2. Gradien 2 lebih besar daripada gradien 1, daripada, maka lebih naik dia. Lebih tinggi. Ini yang B. Yang A. Yang C, 4 gradiennya. Gradiennya 4 berarti dia naik lebih tanjak lagi melewati 2. Lalu yang D, maka dia lebih naik lebih curam lagi. Semuanya melewati titik 2. Nah, begitu. Ini cara kita mensketsa saja persamaan garis. Jadi semakin tinggi gradiennya, semakin naik dia. Demikian juga kalau negatifnya semakin besar, maka semakin turun. Begini cara sketsa, menggambar sketsa grafik fungsi. Oke. Ya. Oke. Sekarang mencari persamaan garis lurus. Ya. Mencari persamaan garis lurus. Untuk mencari persamaan garis lurus, kita melakukan ada 3 cara untuk mencari persamaan garis lurus. Pertama, bentuknya, rumusnya, pertama ada begini nih. Oke. 1. Ini bisa Y dikurang Y1 per sama dengan X dikurang X1 per. Yang kedua, persamaan garis lurus bisa dicari dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M. M itu gradien. Nah, yang ketiga, persamaan garis lurus bisa kalian cari dengan rumus ini saja. Y sama dengan MX tambah C. Ingat, M itu apa? Gradien. Gradien itu nilainya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Apa sih maksudnya Y2, Y1, X2, X1? Kalau di sini ada sumbu X dan sini ada sumbu Y, ada 2 titik.
Ini titik X1, ini X1. Kan itu ini Y1. Ini Y2, ini X2. Titiknya ini. Nah, ini garisnya. Dua titik ini kan. Dua titik pada garis. Ini koordinatnya kan X1, Y1, dan X2, Y2. Lalu yang namanya gradien, kemiringan, hasil panjang vertikal, ya, panjang vertikal dibagi panjang horizontal. Berarti inilah dia. Y2 min Y1 itu delta Y, selisih panjang vertikal dibagi delta X. X2 kurang X1. Nah, itu cara mencari gradien. Contoh, kita mau mencari persamaan garis. Garis melewati dua titik. Katakanlah 2, 4, dan 4, 8. Dua titik itu, berapa persamaannya? Kalau kita pakai persamaan yang pertama, nih, mencari persamaan yang pertama, ini yang kalian anggap X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti persamaannya adalah Y, nih, dikurang Y1, ini Y1 kalian. Y1-nya berapa? 4. Per Y2, ini Y2, 8, kurang Y1, 4, sama dengan X. Ini kan X kan? Tetap X ya. X dikurang X1. X1-nya tadi, X1, 2 per X2-nya. Berarti Y dikurang 4 per 8 kurang 4, 4. X kurang 2 per 2. Kan seperti itu. Maka kalian punya, supaya enak ini, kalikan 4 ya. Kita boleh kalikan ini dengan 4. Silakan kita kalikan semua dengan 4. Kali 4. Kalikan 4. Kalau kita kali 4 supaya hilang. Maksud saya kali 4. Kalau dikali 4, ini kali 4. Ini kan habis nih. Sama ini. Kan habis kan? Tinggal Y kurang 4. Dan jika yang ke kanan dikali 4, nih. Coret ini. Tengah ini kali 4. Ini kan tinggal 2. Berarti tinggal apa? 2 kali X kurang 2. Kan begitu. Berarti Y min 4 sama dengan 2X dikurang 4. Buka kurung. Ini buka kurung. Berarti pindahkan Y sama dengan 2X min 4. 4 yang ini pindah ke kanan. Plus 4 juga. Jadi Y sama dengan 2X saja karena ini dan ini habis. Maka persamaan garis kita adalah Y sama dengan 2X. Kalau Y sama dengan 2X, C-nya kan nggak ada, C-nya 0. Berarti garisnya kayak begini. Ini X, ini Y. Dia akan melewati pangkal koordinat karena titik potong sini. Naik, positif. Iya, di Y sama dengan 2X. Demikian. Baik. Bagaimana kalau kita mencari, ini masih titik yang sama. Persamaannya kan kita sudah dapat ya. Y sama dengan 2X. Ini soal kita. Jawab aja. Apakah akan kita peroleh jawaban yang berbeda jika kita menggunakan rumus kedua dan ketiga? Tidak, tentu tidak. Rumus yang kedua dan ketiga jika kita gunakan, tetap kita akan peroleh hasil yang sama. Mari kita coba rumus 2, rumus 3. Mari kita coba persamaan garis lurus. Nanti kalau ini sudah selesai, minggu depan kita masuk persamaan kuadrat ya, dan persamaan kubik. Sekarang kalau kita pakai persamaan kedua, nih, Y min Y1 sama dengan M kali. Nah, oke, berarti M-nya tadi apa? M itu kan gradien, dan gradien itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1 kan. Nah, yang Y2-nya kan 8 ini. 8 dikurang Y1 4, X2-nya 4 kurang 2. 4 per 2, gradiennya berapa? 2. Berarti Y dikurang Y1, ini kan X1 Y1-nya ini. Y1-nya 4 sama dengan M, M-nya tadi 2, X dikurang X1-nya 2. Berarti Y kurang 4 sama dengan buka kurung, kalikan 2X kurang 4, ini kalikan juga, maka Y sama dengan ini pindah ke kanan, jadi 2X kurang 4 tambah 4, habis,
maka Y sama dengan 2X. Kita lihat bahwa hasilnya dengan cara rumus 1 dan rumus 2 sama. Ini kan sama nih duanya, ini sama. Ya. Rumus ketiga yaitu pakai apa? Saya hapus saja ya nih karena ini sudah kita kan sudah pakai kita rekam ini ya. Nah, rumus ketiga yang ketiga ini tadi, Y sama dengan MX tambah C. Ini kan yang ketiga kita gunakan ini. Bagaimana? Y sama dengan MX tambah C. Kita hapus saja ya. Y sama dengan MX tambah C yang ketiga. Kalian kan tahu 2 titik. Masukkan. Apa yang kalian masukkan? Pertama titik 2,4 ke dalam persamaan ini. Artinya di sini yang menjadi 2 itu apa? X. Yang jadi 4, Y. Maka Y di sini kalian ganti dengan 4. Ganti jadi 4 sama dengan M-nya tulis saja M. X-nya kalian ganti dengan 2. Ini kan X-nya. Ganti dengan 2 ditambah C. Ini akan membawa kalian pada persamaan 2M tambah C sama dengan 4. Persamaan 1. Lalu kalian masukkan lagi yang kedua. Titik yang kedua yaitu 4,8. Maka garisnya ini Y-nya akan menjadi 8. 8 sama dengan M kali X-nya berapa? 4 tambah C. Oleh karenanya, maka ini 4M sama dengan 8. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua. Di SMA kalian kan sudah pernah belajar eliminasi. Eliminasi. Kalian tulis dengan eliminasi persamaan pertama yaitu nih 2M tambah C sama dengan 4. Persamaan kedua 4M tambah C sama dengan 8. Kurangkan langsung. Kalau dikurangkan, ini habis kan? 0, ini 2M kurang 4M, min 2M. 4 kurang 8, min 4, berarti min 2M sama dengan min 4, maka M-nya adalah min 4 dibagi min 2, 2. Dapat M-nya 2, C-nya dapat. C-nya kita peroleh dengan memasukkan ke sini. Tadi kan salah satu pertamanya kan 2M tambah C sama dengan 4. Karena M-nya sudah dapat kita 2, tambah C sama dengan 4, maka 4 tambah C sama dengan 4, berarti C-nya 0. C-nya 0. Berarti persamaan garis kita, persamaan garis tadi apa? Y kan sama dengan MX tambah C. Berarti Y-nya sama dengan M-nya berapa? 2. X tambah C, C-nya 0. Berarti ya. Jadi itu 3 cara untuk mencari persamaan garis lurus. Oke. Sekarang saya belum terangkan bagaimana persamaan garis kalau dia memotong, berpotongan, atau tegak lurus. Tapi saya akan bawa persamaan garis lurus pada satu model seperti ini. Kasus di sini langsung. Model matematika ini. Coba kita ambil ini. Apa katanya di sini? Ketika udara, ini dia. Jadi linear model di sini yang bekerja. Ini satu hal. Kita baca sama. As dry air move upward. Ketika udara kering naik ke atas permukaan bumi, maka dia mengembang dan menjadi dingin. Jika ground temperature, ground itu tanah, berarti ketinggiannya 0 km kan? Ya, adalah 20 derajat, dan temperatur pada ketinggian 1 kilo adalah 10 derajat Celcius, dan temperatur itu dinyatakan dengan T, nyatakanlah fungsi temperatur T sebagai fungsi daripada H, FH. Jadi temperatur itu fungsi dari ketinggian. Artinya semakin tinggi udara ke atas, semakin tinggi dari permukaan bumi, apakah temperatur atau udara itu semakin dingin atau semakin panas? Kita coba tengok ini. Berarti ini temperatur fungsi H sama nggak dengan logika kalian Y sama dengan Fx? Nah, berarti di sini H itu adalah X-nya dan Y itu adalah T-nya.
Berarti kalau dalam fungsi Y sama dengan Fx, kurvanya kan grafiknya gini, di sumbu datar X, sumbu tegak Y. Berarti di soal kita di sini, fungsi T itu, di sumbu vertikalnya, karena T itu menyatakan Y, berarti tegaknya adalah T. Datarnya karena datarnya adalah X, dan X itu diganti H, berarti ini dia. Maka koordinat di sini, biasanya kalau koordinat di sini kan X, Y kan, nah, X dulu baru Y. Maka satu titik di sini bukan X, Y tapi H, T. Maka dua titik yang kalian miliki adalah titik pertama ketika groundnya 0 km, H ya, ketiga 0,0, pasangannya berapa? 20 derajat Celcius. Dan ketika ketinggiannya 1 km, maka suhu udaranya menjadi 10 derajat Celcius. Inilah yang kita anggap sebagai X1, Y1, X2, Y2. Oke, sekarang persamaannya kita mau cari. Y sama dengan apa? MX tambah C ya. Kenapa? Karena dikatakan model yang pas untuk menyatakan inilah model linear. Dan model linear itu Y sama dengan MX tambah C. Tapi kita kan nggak Y sama dengan MX tambah C. Tetapi model kita adalah ini, T. T. Berarti yang jadi Y tadi apa? T sama dengan M, boleh M. M. Yang menjadi X apa? H tambah C. Berarti kita mau mencari hubungan antara ketinggian H dan temperatur. Masukkan titik, masukkan. Oke. Titik apa? Pertama titik 0,20. Ingat ya, yang 0 itu apa? Yang 0 itu kan H ini, H. Ini H yang 0. Ya, berarti kalau begitu H-nya ini 0 ya, dan T-nya 20 berarti ke sini ya. 20 sama dengan M kali 0 tambah C. Habis ini. Berarti kalau gitu dapat langsung C-nya 20. Kamu udah dapat nilai C 20. Masukkan kedua lagi, titik yang kedua 1,10. Berarti yang menjadi H 1 km sekarang. Ini yang menjadi T, temperatur 10, H1 berarti M kali 1 tambah C. Persamaan ini berarti M tambah C sama dengan 10. Tadi C-nya dapat berapa? 20. M tambah 20 sama dengan 10. Berarti M-nya berapa dong? 10 kurang 20, min 10. Maka M-nya dapat min 10. M dapat min 10 dan C-nya dapat berapa? 20. Berarti persamaan kalian ini dengan mengetahui M dan C, persamaannya tadi apa? T sama dengan MH tambah C. Berarti temperatur T sama dengan apa? Sama dengan M tadi min 10 kali H tambah 20. Oke, berarti model matematik untuk menjelaskan hubungan antara temperatur dengan ketinggian adalah ini. Ini berarti kita sudah dapat, saya tulis ulang di sini, bahwa T sama dengan min 10H ditambah 20, kan begitu. Artinya kalau saya mau prediksi, ketika ketinggiannya 2 km, berapa temperaturnya? Berarti ketinggian 2 km, berarti H-nya diganti menjadi 2. Min 10 dikali 2 tambah 10. Tambah 20. Berarti temperaturnya menjadi 0 derajat Celcius. Maka ketinggian 2 km di atas permukaan bumi, suhunya adalah 0 derajat Celcius. Ya, demikian. Ini penggunaan, salah satu penggunaan model linear di dalam apa? Di dalam masalah keseharian. Ya. Oke, saya harap ini dapat dipahami. Baik. Sekarang kita akan berikan contoh satu lagi penutup dengan menggunakan buku James Stewart. Di sini ada kasus. Bagaimana kita menggunakan? Nah, ini contoh adalah kadar oksigen sebenarnya. Ini kadar karbon dioksida yang ada di udara dicatat dari tahun 1980 hingga kadar karbon dioksida di udara, pencemaran lingkungan ini ya. Lebih kurang ini adalah persoalan lingkungan, pencemaran lingkungan atau lebih kurang seperti itu. Ini, oke.
Sebentar. Oke. Ya. Ini adalah tabel daftar kondisi lingkungan, kondisi udara ya. Situasi udara, ya ini karbon dioksida yang ada di udara yang dicatat dari tahun 1980 hingga tahun 2012. Lalu ini titik-titiknya. Ini kan titik-titik ini kan kalau kita gambarkan kurva, dua angka di sini, mana ya ini ya? Ini. Ini kan artinya kan tahun 1998. Maka kadar karbon dioksida itu 366,5 ppm. Apa arti ppm? Part per million. Mungkin titiknya 1998 tuh di sini. Ini 1998, lalu naik ke sini, ya lebih kurang ini dia. Nah, ini dia. Salah satu titik yang mewakili di sini. Nah, ini kan banyak titik. Kalian bisa menggambar satu garis, jangan menghubungkan dua. Misalnya kalian ambil ini dan ini. Ambil titik di sini, dan satu titik di sini. Hubungkan garisnya. Nah, dan persamaan garis bisa diperoleh. Berarti saya mengambil tahun 1982 ya. Dengan ppm-nya, tengok di tabel ini. 1982 itu 341,2 ppm. Dan saya mengambil tahun ini, 2010. Dengan ppm-nya 389,9. Oke, maka ini akan menjadi X1, Y1, X2, Y2 Anda. Saya mau Anda cari persamaan garisnya. Ini kan saya memilihkan tahun 82 dengan tahun 2010. Bolehkah kalian memilih dua titik lain, misalnya tahun 90 dengan tahun 92? Boleh, tidak masalah. Ini salah satu contoh saja yang bisa saya berikan. Maka artinya apa? Ini adalah Anda cari persamaannya. Pakai rumus. Tetapi ingat, di sini, ini yang menjadi sumbu X siapa? Yang jadi X sama dengan T. Yang menjadi Y adalah C. Berarti persamaan garis itu, Y kan sama dengan MX tambah C. Ini kalian ganti menjadi, yang menjadi Y-nya itu adalah C, kadar karbon dioksida. M, yang menjadi X-nya apa? Adalah T ditambah C. Ini kan C konstan ya, ganti aja karena jangan C lagi di sini karbon ini pakai huruf C juga. Boleh B. Jadi B itu konstanta. Silakan Anda cari berapa M-nya dan berapa B-nya. Kalau Anda dapat M-nya 8 dan B-nya 200, 2000, maka model matematik perubahan kadar karbon dioksida di udara itu adalah ini, C sama dengan M-nya masukin 8T ditambah B-nya 2000. Ini kalau, ini kan saya kalau saja, tentu tugas Anda mencari mana yang benar. Baik, ini tugas, silakan Anda pilih dua titik bebas, Anda cari persamaannya. Demikian kuliah kita hari ini. Ya, kuliah kita hari ini saya anggap selesai dan kita tujuannya adalah mencari memahami bagaimana grafik persamaan linear itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.